Sepupu baik yang menyimpan rahasia jahat. Adi adalah seorang pemuda sederhana yang tumbuh dalam keluarga besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk menghormati dan mempercayai anggota keluarga, terutama mereka yang lebih tua. Di antara semua sepupunya, ada satu orang yang paling dekat dengannya, yaitu Dimas. Dimas adalah sosok yang sempurna di mata Adi, baik hati, selalu mendukung, dan selalu ada saat ia membutuhkan. Ketika Adi menghadapi masalah, Dimas selalu muncul dengan solusi yang tepat. Ketika Adi jatuh, Dimas menjadi penopang yang membantunya bangkit. Kepercayaan Adi kepada Dimas tidak pernah goyah, bahkan di saat ada orang lain yang mencoba memberikan nasihat tentang kejanggalan sifat Dimas. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah seperti kakak kandung sendiri bisa memiliki niat buruk? Begitulah pikiran Adi setiap kali mendengar hal negatif tentang Dimas. Hubungan keduanya terus berjalan harmonis selama bertahun-tahun, hingga akhirnya sebuah peristiwa besar mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dimas memiliki kepribadian yang karismatik dan memikat. Tidak hanya Adi, hampir semua anggota keluarga dan teman-teman mereka melihat Dimas sebagai sosok yang sempurna. Ia cerdas, pandai berbicara, dan tampaknya selalu memikirkan kepentingan orang lain sebelum dirinya sendiri. Ketika Adi kehilangan pekerjaannya beberapa tahun yang lalu, Dimas adalah orang pertama yang menawarkan bantuan. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mencarikan peluang pekerjaan baru untuk Adi. Bahkan, ketika Adi memutuskan untuk membuka usaha sendiri, Dimas tidak ragu-ragu menawarkan bantuan modal tanpa meminta pengembalian segera. Di mata Adi, Dimas adalah malaikat penjaga yang diutus Tuhan untuk membimbingnya. Tetapi, ada satu hal yang tidak disadari oleh Adi, semua bantuan itu datang dengan niat tersembunyi. Dimas tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana besar di baliknya. Ia tahu bahwa dengan menjadi pahlawan bagi Adi, ia akan mendapatkan kepercayaan penuh yang bisa ia manfaatkan di kemudian hari. Ketika bisnis kecil Adi mulai berkembang, Dimas mengusulkan ide untuk menjadi mitra resmi dalam usaha tersebut. Bagi Adi, ini adalah ide yang luar biasa. Siapa lagi yang lebih bisa ia percayai selain Dimas? Dengan senang hati, Adi setuju dan memberikan sebagian saham perusahaan kepada sepupunya. Awalnya, kerja sama mereka berjalan lancar. Dimas sering memberikan ide-ide bagus, yang membantu bisnis mereka tumbuh lebih cepat. Namun, tanpa sepengetahuan Adi, Dimas mulai mengambil alih sebagian besar kendali perusahaan. Ia mulai membuat keputusan besar tanpa berkonsultasi dengan Adi, dengan alasan demi efisiensi. Adi yang terlalu percaya pada Dimas hanya mengikuti arahan Dimas, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul di dalam dirinya. Ia sering kali merasa bahwa bisnis ini bukan lagi miliknya, tetapi ia selalu mengesampingkan perasaan itu, karena tidak ingin merusak hubungan mereka. Tanda-tanda pengkhianatan mulai muncul secara perlahan. Adi sering mendengar keluhan dari karyawan, bahwa Dimas bersikap terlalu otoriter dalam mengelola perusahaan. Beberapa mitra kerja bahkan mulai mempertanyakan keputusan bisnis yang tidak transparan. Namun, setiap kali Adi mencoba membicarakan hal ini dengan Dimas, sepupunya selalu berhasil meyakinkannya bahwa semua itu dilakukan demi kemajuan perusahaan. "Kamu tahu aku selalu ingin yang terbaik untuk kita," kata Dimas dengan senyumnya yang meyakinkan. Adi tidak bisa membantah. Tetapi di balik itu,
Dimas terus menjalankan agendanya sendiri. Ia mulai memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, ia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, tanpa sepengetahuan Adi. Meskipun tanda-tandanya sudah jelas, Adi masih memilih untuk percaya pada sepupunya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sudah seperti kakak kandungnya akan tega mengkhianatinya. Puncak dari semua kejanggalan ini terjadi ketika salah satu investor utama perusahaan menarik investasinya secara mendadak. Adi terkejut dan panik. Ia mencoba mencari tahu alasan di balik keputusan itu, tetapi yang ia temukan hanyalah dokumen yang menunjukkan transaksi mencurigakan yang melibatkan Dimas. Awalnya, Adi tidak percaya bahwa sepupunya bisa melakukan hal seperti itu. Ia mencoba menghubungi Dimas untuk meminta penjelasan, tetapi Dimas hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Ada banyak hal yang terjadi di balik itu semua Adi. Kamu tidak perlu tahu semuanya, kata Dimas. Jawaban itu membuat Adi semakin curiga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai meragukan sepupunya. Adi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun hatinya berat. Penyelidikan yang dilakukan Adi membawa pada penemuan yang mengejutkan. Dimas telah memanipulasi keuangan perusahaan untuk keuntungannya sendiri. Ia menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan Adi. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli aset pribadi, seperti rumah mewah dan mobil mahal. Selain itu, Dimas juga menggunakan nama perusahaan untuk mendapatkan pinjaman besar dari bank, yang kemudian ia gunakan untuk mendanai proyek-proyek pribadinya. Semua bukti ini membuat Adi merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan pada Dimas, tetapi juga merasa dikhianati oleh seseorang yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Adi sadar bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai Dimas, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Adi akhirnya bertemu Dimas dengan semua bukti yang ia miliki. Reaksi Dimas sangat mengejutkan. Bukannya meminta maaf atau mencoba menjelaskan, Dimas justru mengakui semuanya dengan dingin. Kamu terlalu naif Adi, kata Dimas dengan senyum sinis. Kamu pikir aku melakukan semua ini untuk membantu kamu. Semua ini adalah bagian dari rencana besarku. Kamu hanya sarana untuk mencapai tujuanku. Pengakuan itu membuat Adi merasa seperti dihantam palu besar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sepupunya, yang selama ini ia percayai sepenuhnya, bisa memiliki niat sekejam itu. Tetapi di balik rasa sakit dan kemarahan yang ia rasakan, ada keinginan yang kuat untuk melawan. Adi tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Dimas lolos begitu saja. Setelah mendengar pengakuan Dimas, Adi merasa hatinya sangat hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sepupu yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan, justru memanfaatkannya dengan begitu kejam. Namun, alih-alih terpuruk dalam kesedihan, Adi memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia mulai mengumpulkan semua dokumen yang bisa menjadi bukti kejahatan Dimas. Setiap transaksi mencurigakan, setiap kontrak yang dibuat tanpa persetujuannya, dan setiap penyalahgunaan dana ia kumpulkan satu persatu. Adi tahu bahwa proses ini tidak akan mudah.
Ia juga menyadari bahwa keputusan ini mungkin akan merusak hubungan keluarganya. Namun, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Keadilan harus ditegakkan, meskipun itu berarti menghadapi keluarganya sendiri. Sementara Adi berjuang untuk menemukan bukti, Dimas tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa Adi mulai mencurigainya, dan ia berusaha keras untuk menghilangkan jejaknya. Dimas mulai menyebarkan desas-desus kepada anggota keluarga lainnya, menggambarkan Adi sebagai orang yang serakah dan tidak tahu berterima kasih. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Adilah yang sebenarnya menyalahgunakan dana perusahaan. Banyak anggota keluarga yang percaya pada cerita Dimas, mengingat reputasinya sebagai orang yang selalu membantu. Hal ini membuat Adi semakin tertekan. Ia tidak hanya kehilangan kendali atas bisnisnya, tetapi juga kepercayaan keluarganya. Namun, Adi tetap teguh pada keyakinannya. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, dan ia harus berjuang untuk membuktikannya. Ketika bukti-bukti yang dikumpulkan Adi sudah cukup kuat, ia memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ia mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang, menuduh Dimas atas penggelapan dana dan penipuan. Langkah ini memicu konflik besar dalam keluarga mereka. Banyak anggota keluarga yang menilai Adi terlalu keras, bahkan ada yang menyebutnya tidak tahu balas budi. Namun, Adi tidak mundur. Ia percaya bahwa tindakan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Proses hukum pun dimulai, dan persidangan menjadi tempat pertempuran antara Adi dan Dimas. Selama persidangan, Dimas terus mencoba mempertahankan citra baiknya. Ia membawa pengacara terbaik dan menggunakan pengaruhnya untuk melemahkan kasus Adi. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan Adi terlalu kuat untuk diabaikan. Dokumen-dokumen transaksi mencurigakan, rekaman percakapan bisnis, dan kesaksian beberapa karyawan perusahaan menjadi senjata ampuh untuk menyudutkan Dimas. Dalam momen ini, Adi belajar banyak tentang pentingnya keteguhan hati dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, meskipun itu berasal dari orang yang paling dekat sekalipun. Persidangan berlangsung lama, tetapi perlahan kebenaran mulai terungkap. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Dimas bersalah atas semua tuduhan yang diajukan oleh Adi. Ia dijatuhi hukuman penjara dan diperintahkan untuk mengembalikan semua aset yang telah ia ambil secara ilegal. Bagi Adi, kemenangan ini bukanlah sesuatu yang ia rayakan dengan sukacita.
Di balik kemenangan itu, ada luka mendalam yang sulit untuk sembuh. Ia kehilangan kepercayaan pada seseorang yang selama ini ia anggap sebagai saudara. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian anggota keluarganya masih membela Dimas, meskipun bukti-bukti sudah jelas menunjukkan kesalahannya. Namun, Adi tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Setelah kasus tersebut selesai, Adi memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia membangun kembali bisnisnya dari awal, kali ini dengan lebih hati-hati dalam memilih mitra dan rekan kerja. Pengalaman pahit dengan Dimas mengajarkan Adi banyak hal tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia belajar untuk lebih berhati-hati, tetapi juga tidak kehilangan harapan pada kebaikan orang lain. Meskipun perjalanannya berat, Adi tetap optimis bahwa ia bisa mencapai kesuksesan dengan kerja keras dan integritas. Ia juga memutuskan untuk tidak menyimpan dendam kepada Dimas. Baginya, memaafkan adalah cara terbaik untuk melangkah maju, meskipun ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Kini, Adi menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran berharga yang ia bagikan kepada orang lain. Ia sering berbicara di seminar tentang pentingnya integritas dalam bisnis dan kehidupan. Adi ingin orang lain belajar dari kesalahannya, sehingga mereka tidak perlu mengalami pengkhianatan seperti yang ia alami. Meskipun luka itu masih ada, Adi merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia ingin menjadi inspirasi bagi orang lain untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan yang berat. Dalam setiap langkahnya, Adi membawa semangat untuk terus maju dan tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Kisah Adi dan Dimas adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan tidak selalu datang dari hati yang tulus. Bahkan orang yang paling kita percayai bisa memiliki niat tersembunyi yang merugikan. Namun, dari setiap pengkhianatan, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan pernah menyerah pada keadaan, dan jangan biarkan rasa sakit menghentikan langkah kita untuk mencapai tujuan. Adi adalah contoh nyata bahwa keteguhan hati dan kepercayaan pada diri sendiri bisa membawa kita keluar dari situasi paling sulit sekalipun. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh diberikan dengan sembarangan, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Selalu waspada dan berpikir kritis terhadap orang-orang di sekitar kita, tetapi jangan kehilangan harapan pada kebaikan. Jika Anda suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.